berbagai macam fungsi, nanti kita akan review lagi sedikit. Nah, ini akan dibahas lagi sedikit dan ditambah dengan ada jajanan-jajanan yang memang menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya. Oke, kemarin kan BTP itu apa sih? Kan suatu bahan tambahan ya, namanya juga BTP, yaitu bahan tambahan yang ditambahkan pada suatu pangan tertentu untuk tujuan teknologis. Jadi teknologis itu ya yang kemarin dipelajari, apa aja sih fungsinya? Ada apa aja kemarin untuk BTP? Yuk, kalau bisa jawab nih saya kasih Perpanjang masa simpan, Bu. perpanjang masa simpan. Kemudian apa lagi? Oh, apa lagi? Tiga, ayo yang lain sebutkan sampai tiga. Fungsinya kan ada banyak ya. Apa? Menstabilkan warna, Ibu. Ya, betul. Oke, satu lagi. Manis tambahan. Sebagai apa? Pemanis tambahan. Oh iya, oke, sebagai penguat rasa atau pemanis tambahan ya. Dan ada fungsi-fungsi lainnya. Nah, itu kan sebagai tujuan teknologis atau tadi ya untuk menambah suatu fungsi tertentu tanpa merubah sifat asli dari pangan tersebut. Jadi hanya dia sebagai tambahan. Nah, tidak dikonsumsi sebagai pangan itu sendiri. Jadi dia hanya sebagai tambahan gitu, bukan bahan komponen yang utama ya. Dan tidak mempengaruhi karakteristiknya, misalnya tidak mempengaruhi nilai gizinya gitu ya. Cuman dia akan mempengaruhi tadi misalnya tekstur bisa ya, atau mempengaruhi rasa, aroma, atau misalnya tadi daya simpan. Nah, untuk bahan tambahan pangan itu kan dari setiap pengawet kan juga ada yang sintetis dan juga ada yang alami. Nah, itu tuh semuanya harus memenuhi ADI atau acceptable daily intake. Jadi sebelumnya kan ada dosis ya, dosis dari penggunaan bahan tambahan pangan. Nah, apalagi untuk dosis yang memang sintetis gitu. Jadi itu ada daily intake-nya atau acceptable daily intake. Ini diukur bagaimana kebutuhan si BTP ini diukur dalam kilogram per berat badannya. Jadi kalau diukur dalam kilogram per berat badan, itu kan misalnya uh, berapa miligram dalam sehari dikali misalnya berat badannya 60 kilogram. Nah, berarti itu misalnya itunya ya dosisnya. Nah, berarti dia dalam sehidupnya itu dia dapat mengkonsumsi BTP itu dalam miligram tersebut gitu. Itu masih dalam jangkauan batas yang aman. Itu disebut dengan acceptable daily intake. Nah, kalau maksimum tolerable daily intake atau yang disingkat menjadi MTDI, itu berarti toleransi maksimum yang bisa dikonsumsi setiap harinya. Jadi sama ya, setiap misalnya maksimumnya berapa miligram dikali kilogram berat badan dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu maksimal itu bisa konsumsi berapa miligram. Kalau yang ADI itu dalam jangka waktu dia selama hidup bisa konsumsi batasnya ya segitu saja tanpa menimbulkan efek apapun. Tapi kalau yang MTDI itu maksimum dalam satu harinya saja. Nah, kenapa kita harus mempelajari BTP ini? Karena sebenarnya kan dia di sisi lain itu ada positifnya ya. Jadi sebenarnya ada positif dan negatif. Jadi ada dua mata pisau. Ketika positif ya memang tahu apakah menggunakannya dengan cara yang tepat. Tadi ya menggunakannya dengan fungsi-fungsi tertentu sebagai pengawet, kemudian sebagai penambah cita rasa, pembuat tekstur, ataupun lain sebagainya ya. Nah, harus sesuai dengan dosis. Tetapi di sisi yang lain, di mata pisau yang lain, dia dapat mengancam kesehatan ya, apalagi jika BTP-nya sudah jelas ya yang berbahaya atau memang tidak diperuntukkan oleh pangan. Yang untuk
untuk pangan saja itu kan ada dosisnya, apalagi yang memang tidak dianjurkan untuk pangan, kemudian ditambahkan dalam pangan tersebut ya. Kemudian harus melibatkan masyarakat dan menginspirasi atau mencegah ya bagaimana sih nanti tidak terjadi bahaya ya, kita jelaskan. Nah, dijelaskan lagi ya kenapa ada BTP, karena sebelum ada teknologi tadi, itu kan masih kuno ya atau masih tradisional. Tapi masyarakat dulu itu juga sudah paham gitu bagaimana cara mengawetkan suatu produk. Bisa menggunakan garam, bisa melakukan pengasapan, atau menggunakan gula. Nah, itu kan di zaman dulu, tapi mereka kan sudah pintar ya untuk menggunakan bahan-bahan tersebut sehingga produknya menjadi awet. Tetapi seiring bertambahnya waktu, adanya revolusi industri pangan ya, sehingga ada bahan-bahan yang sintetis sehingga bisa efisien. Artinya hanya digunakan sedikit saja. Misalnya kalau garam kan harus digunakan dalam gram yang cukup banyak misalnya untuk dapat mengawetkan. Sedangkan kalau yang sintetis, pengawet yang sintetis misalnya hanya menggunakan sedikit saja tapi efeknya sudah sebagai pengawet atau daya tahan produk lebih efisien gitu kan. Nah, kemudian tetapi tadi ketika tidak sesuai ADI atau daily intake per harinya, maka akan menimbulkan toksisitas apalagi ketika menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya. Oke. Nah, bahan tambahan pangan yang berbahaya tentu kan akan mempengaruhi kesehatan pada masyarakat ya. Nanti untuk contohnya akan saya jelaskan ya. Nah, makanya pentingnya tadi kesadaran. Makanya sebelum BTP saja sudah harus ketat aturannya. Gitu, karena juga akan menimbulkan efek kesehatan jika tadi misalnya tidak digunakan sesuai dosisnya, atau digunakan tadi tidak sesuai ADI atau daily intake, misalnya lebih dari penggunaannya lebih dari miligram per kilogram berat badan. Nah, tentunya juga akan menimbulkan efek toksisitas. Ataupun dalam seharinya menggunakannya berlebihan, itu juga akan menimbulkan efek. Makanya pentingnya edukasi, memahami bahwa BTP ini khususnya yang sintetis ya akan menimbulkan bahaya bagi yang mengkonsumsinya. Nah, makanya lebih baik ya menggunakan yang alami. Walaupun tadi alami kan sifatnya itu tidak ini ya, tidak terlalu signifikan. Kemudian tidak stabil cenderung untuk sifat kimianya ya. Kemudian perlunya adanya regulasi. Regulasinya kan dari BPOM ya. Nah, ini nanti kalian bisa download sendiri ya. Untuk BTP itu jenis-jenisnya itu diatur ada dari Permenkes nomor 033 tahun 2012 ya. Ini nanti ada saya contohnya ya slide-nya tentang Permenkes 33 tahun 2012. Jadi di dalam Permenkes tersebut ada bahan BTP yang diizinkan dan sebenarnya dilarang tidak begitu gamblang dijelaskan ya. Untuk daftarnya itu BTP yang memang diizinkan tadi ya, yang dari sisi pengawet itu bahannya apa saja, yang dari sisi pewarna bahannya apa saja, kemudian dari pengental gitu ya. Nah, itu ada daftarnya di sana, berikut juga dengan kodenya. Nah, kemudian untuk peraturan pemerintah nomor 28 ya, itu berisi tentang izin edar, label, dan adanya pengawasan maupun sanksi. Dan lebih umum lagi ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 itu menjelaskan adanya aspek keamanan pangan, mutu, dan label. Nah, pentingnya juga untuk BTP khususnya itu dijelaskan memang di Permenkes yang nomor 33 tahun 2012 ini ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari isi Permenkes yang 033 tahun 2012. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya sifat-sifat atau fungsi dari BTP. Nah, ini salah satu contohnya adalah BTP pemanis ya, atau yang menciptakan rasa yang manis pada suatu produk ya. Nah, pemanis juga kan dari setiap fungsi itu kan ada yang alami, ada yang buatan. Bisa dilihat ya, kalau yang alami contohnya sorbitol, manitol, isomat, dan yang tol-tol gitu ya,
laktitol gitu ya. Nah, untuk yang buatan aspartam ya, asam siklamat, sakarin gitu ya. Nah, itu adalah pemanis buatan atau artificial sweetener ya. Itu. Nah, biasanya kan yang sorbitol itu yang ada di produk-produk untuk gula pada pasien DM gitu ya. Jadi lebih bahan-bahannya memang dari alami ya, dari misalnya buah-buahan atau dari karbohidrat, dari jagung dan lain sebagainya. Oke, perlu diperhatikan bagi pangan yang mengandung tadi pemanis buatan itu wajib mencantumkan di dalam labelnya. Tadi kan harus ada BTP ini pelabelan. Nah, dalam pelabelannya harus ditulis ini mengandung pemanis buatan. Nah, pemanis buatan ini tidak diperkenankan oleh siapa saja, yaitu oleh anak yang di bawah umur 5 tahun itu tidak diperkenankan dulu ya mengkonsumsi pemanis buatan. Jadi lihat, perhatikan jajanan yang memang anak konsumsi, misalnya anak di bawah 5 tahun ya, mengkonsumsi pemanis buatan, itu dilarang ya. Kemudian ibu hamil, ibu menyusui, ya, jadi tidak diperkenankan konsumsi yang pemanis buatan. Misalnya tadi apa? Pemanis buatan? Contohnya tadi? Ayo, pemanis buatan. Sakarin. Ya, sakarin, aspartam, dan lain-lain sebagainya ya. Untuk yang apa tadi, yang alami bisa sorbitol gitu ya. Nah, itu dilarang untuk anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi perhatikan ibu hamil, ibu menyusui itu harus memperhatikan ingredientnya ya. Gitu. Kalau anak di bawah 5 tahun, perhatikan ibunya yang membeli misalnya, itu harus dilihat ingredientnya. Kemudian tadi yang penderita DM atau yang memang produknya berkalori rendah, kemudian dia wajib mencantumkan label pemanis buatan dan diberikan keterangan untuk penderita diabetes atau yang memang membutuhkan makanan berkalori rendah. Jadi produk ini kan tetap manis, tetapi tadi ya tidak manis tetapi tidak ada kalorinya ya. Jadi dia berkalori rendah. Gitu. Kemudian pemanis poliol gitu ya, mencantumkan efek laksatif. Jadi kalau misalnya efek laksatif ini dia akan menyebabkan BAB yang sering gitu ya. Jadi ketika menggunakan pemanis jenis ini itu harus menulis adanya efek laksatif. Jadi si konsumennya tahu kenapa dia misalnya sering BAB ketika konsumsi pemanis poliol ini. Oke, itu tadi tentang gula ya, gula pemanis. Kemudian sekarang pewarna, ya pewarna juga kan ada yang alami, ada yang sintetis. Kemarin yang alami itu contohnya dari mana? Contoh yang alami. Halo, kan yang alami bisa didapat dari bumbu, ya, misalnya apa? Kurkumin, Ibu. Apa? Maaf, kurang jelas. Kunyit, Ibu. Ya, kunyit menghasilkan warna kuning, kemudian daun pandan menghasilkan warna hijau, kemudian buah bit ya menghasilkan warna ungu. Nah, itu kan dari perolehan dari pewarna alami. Sedangkan kalau sintetis ya memang aman ya digunakan untuk produk pangan tapi dengan batas tertentu ya, ada tartrazin warna kuning dan seterusnya ya. Oke. Untuk yang itu tadi kan salah satu contoh ya, ini adalah tabel, nanti semuanya ada itu dari peraturan pemerintah yang 033 tahun 2012 tadi. Jadi dari semua fungsi, baik yang pengawet, ada asam benzoat, asam salisilat, nah itu ada semua, baik yang pengawet alami, pengawet buatan, sampai pada tadi fungsi-fungsi lainnya, karena kan fungsi BTP itu ada banyaknya. Nah itu silahkan kalian lihat sendiri, kalian baca.
Nah, kemudian di sini ada BTP yang diizinkan dan dilarang. Jadi kan kalian harus tetap melihat ini ya. Nanti bisa dibaca atau di-download untuk mempelajari lebih dalam. Ada di peraturan tadi. Nah, kalau diizinkan tadi kan ada yang mengandung pengawet ya, misalnya asam benzoat, kemudian natrium benzoat, dan kalau yang alami misalnya dari asam askorbat dari vitamin C. Kemudian tadi pemanis, ada pemanis alami buatan, pewarna alami, dan ada juga pewarna buatan atau fungsi-fungsi lainnya ya, misalnya pengatur keasaman, pembuat tekstur, seperti gelatin, pektin, dan sebagainya. Nah, tetap dalam batas maksimum. Kemudian, di sisi lain, BTP ini saja dibatasi ya, ada regulasinya, khususnya yang sintetis. Nah, adapun produk-produk pangan yang dijual di pasaran ini menggunakan bahan tambahan yang memang dilarang. Kalau dilarang berarti tidak diperuntukkan untuk pangan. Contohnya mungkin kalian sudah pernah melihat atau mendengar berita ya, misalnya mengandung formalin, mengandung boraks, rodamin B, atau 16 zat kimia lainnya yang tentunya akan membahayakan kesehatan. Nah, untuk BTP ini tentunya untuk yang pengawet saja dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang juga akan bersifat karsinogenik, apalagi yang mengandung boraks, formalin, rodamin B, dan zat kimia lainnya ya. Pasti akan mengakibatkan efek karsinogenik, toksik ya, akan keracunan, nanti juga akan menyebabkan kematian. Kalau ini tidak memiliki ADI karena memang tidak boleh dikonsumsi. Jadi tidak ada minimum yang bisa dikonsumsi. Jadi harus 0% memang ada di dalam pangan. Tidak boleh ada dalam proses pengolahan pangan tadi. Ya, kenapa sih orang-orang menggunakan si BTP berbahaya tadi ya, misalnya boraks, formalin, rodamin B? Ya biasanya memang kan orang-orang yang memiliki motif ekonomi. Jadi dalam produk tersebut biar lebih murah, kemudian lebih mudah diperoleh. Nah, itu dia menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan ya. Kemudian minimnya edukasi. Jadi pelaku ini dia dan masyarakat juga misalnya dia udah tahu nih mengandung ini, tapi kan minimnya informasi bahwa oh yang BTP tadi itu ilegal atau dapat mempengaruhi kesehatan. Jadi tidak adanya edukasi dari si konsumen misalnya. Kemudian lemahnya pengawasan. Jadi untuk tadi misalnya rodamin B itu kan pewarna yang memang dikhususkan untuk pewarna tekstil ataupun boraks dan lain-lain, itu kan diproduksi masih dijual belikan secara bebas gitu di pasaran ya. Jadi memang belum ada pengawasan dari pemerintah, bagaimana regulasi yang membeli itu ya, itu belum ada. Jadi makanya masih ada penjual-penjual yang menggunakan zat-zat kimia tadi agar tadi menjadi lebih murah, kemudian jadi lebih awet misalnya. Nah, berdasarkan studi ya BTP ya, studi dari temuan BPOM ya, tahun udah lama ya memang yang menggunakan formalin, boraks itu ya, di tahun 2004 itu ya, BPOM menemukan bahwa 33% atau dari sampel ya, dari sampel jajanan ya itu mengandung 242 sampel itu mengandung BTP berbahaya gitu ya. Kemudian biasanya banyaknya di jajanan sekolah, makanya jajanan SD itu kan cenderung warnanya mungkin lebih cerah ataupun memang bentuknya, teksturnya mungkin lebih nggak lazim dibandingkan memang pada umumnya. Nah, ya patut curiga karena siapa tahu mengandung BTP berbahaya tadi ya. Kemudian kalau formalin itu biasanya ditemukan di produk biasanya mie basah atau misalnya tahu ya. Misalnya kalian sudah pasti pernah mendengar tahu berformalin atau mie basah berformalin gitu ya. Makanya si tahu ini kan cenderung nggak awet ya. Nah, dikasih formalin sehingga menjadi lebih awet tadi ya. Sehingga tadi kan meningkatkan motif ekonomi tadi gitu agar produknya nggak cepat basi misalnya.
Oke, formalin itu untuk apa sih? Ya, formalin biasanya untuk medis ya, biasanya untuk medis, untuk mengawetkan mayat. Nah, disalahgunakan oleh si oknum tadi, misalnya sini basah, tahu, ikan, ya, sehingga kan produk-produk ini tuh mudah basi ya, atau daya simpannya cenderung tidak awet. Makanya digunakan formalin, zat kimia berbahaya agar si produknya menjadi lebih awet. Sedangkan biayanya lebih rendah gitu. Oke. Kemudian itu tadi sifat formalin ya, yang BTP-nya digunakan sebagai perhatikan kok kekenyalannya berbeda. Nah, itu siapa tahu mengandung formalin atau mengandung boraks. Kemudian rodamin B, tadi kan rodamin B ini adalah pewarna, sedangkan pewarna sintetis kan ada tatram, kemudian ada dan lain sebagainya ya. Nah, kalau yang alami yang dari rempah-rempah dan lain sebagainya. Nah, kalau rodamin warna yang memang dari tekstil gitu ya. Nah, kalian mungkin bisa lihat di jajanan-jajanan sekolah, misalnya warnanya memang mungkin agak mencurigakan gitu ya, sangat terang gitu, sangat terang sekali misalnya, tidak seperti pewarna makanan atau minuman pada umumnya. Nah, itu mungkin bisa dicurigai menggunakan pewarna tekstil. Contohnya ya memang cenderung itu adanya di jajanan-jajanan anak sekolah. Nah, ini balik lagi memang ada di Permenkes nomor 33 tahun 2000 12 ya, tentukan untuk membuat teksturnya ya menjadi lebih enak mungkin ya, menjadi kuat ya, tapi bukan menggunakan pewarna yang memang diperuntukkan untuk bahan makanan. Kemudian asam salisilat ini itu memang digunakan Ibu mohon maaf. sebagai produk-produk sifat karsinogenik ya, karena penggunaannya memang tidak diperuntukkan memang buat pangan. Nah, kalau asam salisilat sendiri kan untuk apa tadi ya? Ya, oh ya, selain itu juga dia pernah digunakan untuk pembersih ya, pembersih. Kemudian, nah makanya untuk yang BTP ini akan menyebabkan karsinogenik ya. Kemudian toksik atau nanti menyebabkan keracunan, jelas ya. Itu kalau misalnya mengandung boraks, formalin, itu pasti akan langsung menyebabkan keracunan. Dan tadi tidak memiliki ADI ya, tidak acceptable daily intake-nya itu memang tidak ada karena memang bukan untuk makanan gitu ya. Kemudian tapi masih beredar di pasaran. Makanya tadi lemahnya regulasi pemerintah, mungkin BPOM belum mengatur regulasinya, bagaimana tadi si pedagang-pedagang kecil ini ya menggunakan atau membeli produk kimia tadi untuk menjual produknya ya. Nah, formalin ya, ya itu 30 sampai ya itu kita untuk ya, nah yang diperuntukkan untuk mayat tetapi diperuntukkan untuk pang ya,
mayat awet naik pangan. Kemudian produk terkontaminasi ya, misalnya memang tidak sengaja terkontaminasi gitu ya, misalnya pada produk-produk tertentu. Tapi tetap saja kan walaupun terkontaminasi itu tidak boleh ada di dalam produk pangan tersebut. Kemudian disalahgunakan tadi karena memang mudah diperolehnya. Jadi tidak ada regulasi untuk membeli misalnya mempunyai produk atau pabrik tekstil gitu ya, kan tidak ada regulasi, jadi mudah diperoleh zat-zat kimia tadi. Kemudian tentunya zat-zat kimia tadi itu selain diperjualbelikan secara bebas, harganya juga murah. Makanya dibandingkan dengan pengawet-pengawet yang memang diperuntukkan untuk pangan. Makanya dibelilah itu tadi misalnya borak, formalin, karena harganya memang murah dan efektif memperpanjang daya simpan. Nah, untuk kasus yang lainnya ya sama lagi ya, di bakso mengandung formalin, kemudian di Bandung juga pada ikan ya, ikan itu agar menjadi awet ya mengandung formalin. Nah, kemudian bakso, sosis pada anak SD itu juga mengandung formalin. Nah, untuk yang formalin ada efek-efek kesehatan tersendiri ya. Yang pertama untuk gangguannya yaitu yang pertama dia dapat mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, bahkan menjadi mual dan muntah ya gitu. Kemudian dari gangguan akut dari mata, hidung, kemudian mual muntah itu masuk ke dalam kerusakan organ ya. Jelas ya kalau ketika ada zat kimia yang masuk ke dalam tubuh akan mengganggu fungsi hati dan fungsi ginjal ya. Nah, kemudian efek jangka panjangnya akan bersifat karsinogenik sehingga bisa meningkatkan resiko kanker, khususnya resiko kanker lambung maupun usus ya. Ini bagi yang formalin. Nah, kemudian tadi ya formalin kan untuk apa tadi fungsinya formalin? Biasanya Mengawetkan. ya, tapi tidak diperbolehkan ya. Nah, itu kan oknum untuk mengawetkan makanan ya, dia menggunakan pada mie basah, kemudian pada tahu gitu ya. Diuji ternyata positif mengandung formalin. Nah, untuk boraks. Nah, boraks ini senyawa sodium tetraborats ya, itu juga selain itu digunakan sebagai pembersih rumah ya, tadi untuk yang asam salisilat itu buat itu ya untuk obat kulit. Nah, kalau yang boraks baru ya pembersih rumah atau antiseptik, insektisida atau alat-alat kebersihan yang memang ada di rumah itu biasanya mengandung boraks jadi sebagai desinfektan gitu ya. Nah, ternyata si bahan ini, si boraks ini dimasukkan ke dalam produk makanan gitu ya. Nah, digunakan dalam produk makanan, dalam bakso, mie, kerupuk gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan tekstur ya. Teksturnya misalnya menjadi lebih kenyal atau misalnya menjadi lebih menarik, tapi harganya dengan harga yang murah. Nah, untuk boraks biasanya ditemukan di produk bakso ya, karena kan dia kalau bakso yang benar-benar dari daging ya nggak akan sekenyal itu. Tapi kalau misalnya dengan boraks ya, tapi kenyal ya perlu dicurigai. Kemudian bisa tadi ya dengan kerupuk juga ya, makanan ringan. Kemudian jajanan anak sekolah ya. Itu juga positif mengandung boraks. Kemudian kalau efeknya boraks tadi yang pertama kalau misalnya formalin kan efeknya mulai dari mulut gitu ya, mual, muntah, tenggorokan baru sampai ke kerusakan hati dan kanker ya. Nah, kalau misalnya boraks juga sama ya, muntaber, muntah, diare, pusing ya. Nah, kemudian juga terakumulasi ke kerusakan organ menjadi kerusakan ginjal, bahkan ada kerusakan organ yang lain seperti otak, kemudian organ reproduksi testis dan fungsi organ-organ vital yang memang ada di area tubuh. Ya. Kemudian dapat menyebabkan kematian ya, kematian apabila dikonsumsi lebih dari 5 gram. Gitu ya. 5 gram itu sedikit sekali ya. Nah, itu
sudah dapat menimbulkan efek mematikan bagi anak-anak untuk dewasa 10 gram. Oke, untuk yang pewarna berbahaya. Nah, pewarna berbahaya kan contohnya pewarna tekstil. Nah, yang paling sering digunakan adalah rodamin B karena dia warnanya yang merah. Karena kan cenderung jajanan sekolah yang warnanya minuman atau snack yang warnanya merah itu kan lebih menarik gitu ya. Jadi biasanya menggunakan rodamin B ya. Misalnya pada kerupuk misalnya yang warnanya merahnya tidak lazim gitu ya. Terasi juga ada yang menggunakan rodamin B ataupun jelly ya, jelly anak SD itu nah sering ditemukan mengandung rodamin B. Nah, visualnya seperti apa kalau misalnya tadi mengandung formalin seperti tahu, kemudian mie gitu ya, itu dia tidak mudah basi dalam berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Nah, untuk yang rodamin B dilihat warnanya sangat mencolok. Kemudian ketika dikonsumsi itu rasanya pahit dan ketika kalian basahi dengan air itu tidak luntur warnanya gitu ya. Itu adalah ciri-ciri pangan tersebut mengandung rodamin B. Oke. Nah, contohnya hasil uji lab ya dari hasil BPOM itu ada di produk-produk sekolah. Contohnya misalnya kerupuk tadi ya memang yang warnanya merah mencolok. Kemudian terasi. Terasi kan memang warnanya merah ya. Nah, mungkin biar lebih menarik bisa di oknum tersebut menggunakan rodamin B gitu ya. Makanya tadi bisa dites dengan disiram dengan air gitu ya dan dilihat gitu. Kemudian jajanan sekolah itu jelas ya, misalnya jelly-jelly yang berwarna. Oke, ini untuk efek rodamin B ya, untuk yang pertama tadi formalin, kemudian boraks, kemudian kalau rodamin D sama ya, pertama juga menimbulkan iritasi pada mata, kulit, sistem pencernaan. Kemudian semua zat-zat kimia ini pastikan akan masuk disaring ke organ ginjal. Nah, ginjal ini ya tidak bisa menyaring zat-zat kimia atau logam berbahaya, makanya akan menumpuk di hati dan ginjal sehingga menyebabkan kerusakan hati maupun ginjal karena tidak dapat mencerna zat-zat kimia tadi. Kemudian efek jangka panjangnya ya akan menyebabkan karsinogenik ya. Jadi akan memicu reaksi oksidatif. Nah, reaksi oksidatif yang banyak itu ya akan memicu terjadinya sel karsinogenik ini menjadi aktif gitu. Oke, tadi perbandingannya antara formalin, boraks, dan rodamin B. Nah, kalau formalin itu BTP berbahaya yang biasa digunakan sebagai pengawet ya, pengawet. Kemudian dia bersifat reaktif ya. Dia juga bersifat karsinogenik. Nah, sebenarnya akumulasi dari formalin, boraks dan rodamin B semuanya akan menyebabkan karsinogenik. Nah, kalau boraks tadi menciptakan tekstur yang kenyal ya. Kemudian kalau rodamin B dia akan menciptakan warna atau sintetis yang lebih terang ya. Ya, yang pertama akan menyebabkan iritasi pada mulut gitu ya. Nah, sehingga sebaiknya menggunakan apa BTP yang memang ramah lingkungan atau memang yang alami ya gitu. Nah, alami misalnya tadi kan pewarna makanan menggunakan rodamin B ya sudah menggunakan yang alami, kunyit, daun pandan, bunga telang atau beet ya atau bisa menggunakan memang pewarna ya dalam tabel ada tartazin itu dalam batas yang aman atau ADI. Atau gunakan tadi sebagainya pengawet yang alami, garam, asam sitrat, gula, dan cuka, atau memang BTP yang aman kayak asam benzoat, kemudian natrium benzoat, kalsium benzoat, dan sebagainya. Kemudian tadi boraks ya sebagai penguat tekstur. Nah, gunakan yang memang penguat tekstur yang alami menggunakan agar-agar, gelatin yang halal. Gelatin kan juga ada yang dari babi ya. Nah, bagi yang muslim menggunakan yang halal. Kemudian tepung tapioka kan itu akan membentuk tekstur menggunakan bahan-bahan yang alami ya atau bisa juga menggunakan yang sintetis. Oke, makanya harus adanya regulasi tadi ya. Makanya kalian bisa lihat sendiri di dalam
Permenkes 033 tahun 2012 itu ada tentang klasifikasi atau golongannya ya, dan membatasi penggunaannya. Kan di situ di peraturan tersebut juga nanti dosisnya miligram per kilogram berat badan. Kemudian ya, apalagi ke pedagang-pedagang gitu ya, bisa melakukan sosialisasi bahwa memang BTP-BTP ini ya tidak diperuntukkan atau berbahaya. Sebaiknya menggunakan yang alami tadi atau memang menggunakan yang sintetis. Tapi mungkin yang sintetis juga pasti mahal ya. Nah, sebaiknya memilih edukasi yang memberikan edukasi bahan-bahan yang alami jika ingin efek ekonomi gitu ya. Kemudian ke sekolah gitu ya. Kalau ke sekolah, ke anak-anak sekolah, edukasinya apa? Ya tadi itu, ketika anak sekolah jajan, misalnya agar-agar yang berwarna, itu harus lebih hati-hati ketika memang warnanya terang sekali misalnya, atau berbeda dengan warna merah lainnya. Atau tadi baksonya sangat kenyal, atau tadi kerupuknya, kemudian mie-nya kenyal, ataupun tadi tahunya tidak basi-basi gitu ya. Nah, itu perlu diberikan edukasi atau ciri-ciri memang yang mengandung formalin, mengandung boraks, atau mengandung vitamin B. Nah, kemudian pengawasannya jelas ya, untuk kasus-kasus yang ditemukan sebelumnya itu kan adanya inspeksi. Jadi si pihak BPOM atau pihak pengawasan badan makanan itu melakukan inspeksi ya secara langsung diambil sampel, oh ternyata si bakso mengandung formalin. Jadi secara dadakan ya, secara infeksi diuji laboratorium dan pastinya melakukan sanksi hukum bagi yang memang menggunakan produk-produk berbahaya tersebut. Karena kan sudah dijelaskan ya, efeknya sangat berbahaya bagi kesehatan, bisa sampai menyebabkan mulai dari toksik, kemudian kerusakan hati ginjal, karsinogenik, bahkan kematian. Nah, makanya pentingnya literasi ya, literasi bagaimana menggunakan BTP. Jadi tadi literasi ya, misalnya pemanis buatan kan harus tidak boleh dikonsumsi oleh anak usia di bawah 5 tahun, tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, kan itu perlunya literasi pangan dalam label pangan. Kemudian sosialisasi, jadi misalnya lingkungan yang memang menjual bakso misalnya, menjual tadi ya jajanan pasar, nah itu perlu adanya sosialisasi bahwa memang membuat produk itu sebaiknya misalnya menggunakan BTP yang memang aman untuk dikonsumsi. Nah, kemudian cerdas untuk memilih produk. Ya, labelnya itu harus resmi ya, ada BPOM-nya itu resmi ya. Kemudian lapor jika memang kalian makan tadi bakso kok kenyalnya seperti ini, kemudian kok tahunya nggak ini ya, tahan lama sampai berbulan-bulan, nah, itu bisa dilaporkan. Kemudian perketat tadi ya, sebaiknya bagaimana sih kalau ini ya, mungkin saran ke pemerintah. Jadi perketat tadi bahan kimia, karena kan untuk produksi bahan kimia ini kan diperjualbelikan secara bebas. Makanya tadi pedagang-pedagang itu bisa membeli boraks, formalin dengan mudahnya. Nah, kemudian wajib label secara transparan. Makanya semua produk yang mengandung BTP itu di dalam makanan kemasan itu wajib dituliskan di dalam ingredientnya. Misalnya mengandung aspartam, mengandung dan lain-lain sebagainya. Misalnya asam benzoat itu wajib ada di dalam produk atau labelnya. Oke, kampanye tadi sudah. Oke, ini slide terakhir. Misalnya tadi ya, harus dilakukan inspeksi atau sampel dari misalnya kantin sekolah, warung, itu harus dilakukan sampel. Misalnya memang produk pangan itu salah satunya memang sudah aman dari BTP berbahaya tadi ya. Kemudian itu pasti ya diuji laboratorium, bukan hanya dari teksturnya saja dilihat atau dari warnanya saja, tapi memang dari hasil uji lab itu dia mengandung formalin atau dia mengandung boraks misalnya. Nah, makanya pada BTP itu di dalam peraturan pemerintah 033 tahun 2012 tadi, di dalam setiap BTP itu wajib
dituliskan memang bahan tambahan pangan. Kemudian namanya apa? Tadi misalnya namanya apa ya, asam benzoat. Nah, golongan BTP. Kalau golongan BTP itu ada di dalam peraturannya itu nanti masuk kemana, nama jenis BTP misalnya sebagai pengawet, nomor berapa, pendaftaran produsen. Nah, itu memang harus tertulis di dalam produk-produk yang mengandung BTP ini. Jadi secara resmi memang diakui produk tersebut aman gitu ya, sudah teruji, dosisnya juga aman gitu ya. Oke, itu tadi hanya tentang sedikit saja tentang BTP berbahaya. Mungkin ada yang mau Tadi slide saya sampai akhir terlihat nggak ya? Terlihat, Ibu. Oh iya, oke. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita kuisis sebentar untuk mereview? Jadi tadi BTP yang gak aman itu, Bang, yang berbahaya ada berapa jenis? Yang umumnya ditemuin ada apa aja tadi? Formalin, boraks, rhodamin B. Rhodamin B. Untuk formalin biasanya digunakan untuk apa? Yang lain jangan kita lagi, yang lain. Pengawet, Ibu. Pengawet kayak gini. Untuk yang borak sebagai apa? Pengeras tekstur, Ibu. Ya. Untuk rhodamin B digunakan sebagai Pewarna teks. ya pewarna. Nah, makanya untuk web tidak menggunakan formalin, sebaiknya menggunakan apa BTP yang memang bisa digunakan apa sebagai pengawet? Asam askorbat. Ya, asam askorbat yang alami ya, betul. Kemudian tadi sebagai perubah tekstur bisa menggunakan apa? Agar-agar, gelatin, tapioka. Tepung tapioka. Oke. Kemudian untuk yang pewarna, agar tidak menggunakan yang pewarna tekstil, menggunakan bisa yang alami ataupun yang sintetis. Yang alami daun pandan. bisa menggunakan apa? Daun pandan, kunyit, buah bit. Oke, ya, masukkan warna ungu, kuning maupun hijau. Ya, itu sebenarnya intinya. Sebenarnya kan semua BTP itu bisa digunakan karena BTP itu kan bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan salah satu fungsi tadi ya. Itu 3 fungsi tadi yang disebutkan. Ada banyak fungsinya. Nah, untuk fungsi-fungsi tadi itu ditambahkan bukan sebagai komponen utama ya, dia bukan sebagai komponen utama, sebagai komponen tambahan, makanya dia sebagai bahan tambahan pangan. Nah, ketika produk itu di label bahan tambahan pangan, itu wajib adanya tadi ya nama bahan tambahan pangan, golongan berapa, jenisnya itu wajib ada. Kemudian untuk yang beberapa jenis khususnya yang pemanis itu kan tidak diperbolehkan bagi golongan tertentu ya, itu makanya pentingnya. Kemudian seperti MSG juga itu kan ada adinya dalam satu hari ataupun dalam yang itu kan harus perhatikan. Yang lain tetap harus konsumsi dalam umur dalam tahun ataupun konsumsi dalam satu harinya. Oke, itu saja sih inti dari bahan tambahan pangan. Kemudian kita kuisis dulu ya sebentar biasa untuk mereview.
Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi minggu depan